Mekanisme dan Atmosfer Pembelajaran Positif oleh Patria Jatikusuma, SPCMC Psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita telah memasuki semester baru, ya, semester gasal di tahun 2021. Nah, video pembelajaran kali ini saya buat sengaja untuk general seluruh mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang nanti sekiranya hampir mirip. Yang pertama, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan selamat datang kepada para mahasiswa baru di lingkup Universitas Muhammadiyah Purworejo, gitu ya, yang pada kesempatan kali ini, pada semester ini ada di prodi psikologi di semester 1, ya. Anak baru itu nanti akan belajar dengan saya dengan mata kuliah psikologi perkembangan, gitu ya. Kemudian saya juga ucapkan salam kenal kepada rekan-rekan mahasiswa program studi bahasa Inggris yang pada kesempatan kali ini 2 kelas akan saya ampu, yaitu di kelas manajemen sekolah, gitu nih. Dan tentunya teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa di psikologi di semester 3 dan semester 5 yang sebelumnya sudah pernah ketemu dengan saya, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya terkait kontrak belajar dan informasi perkuliahan, gitu. Oleh karena itu, silakan rekan-rekan sekalian untuk menyimak secara baik-baik tayangan video selanjutnya. Metode pembelajaran yang kita gunakan dalam semester ini itu ada yang full daring dan juga ada yang blended learning. Artinya ada yang daring tapi juga ada beberapa pertemuan yang harus datang ke kampus, gitu ya. Nah, untuk mengetahui mata kuliah mana yang full daring atau mata kuliah mana yang blended learning, silahkan rekan-rekan bisa membuka L-Ijo dan download RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Karena RPS pada setiap mata kuliah ini berbeda-beda, gitu ya. Jadi silakan di-download sesuai mata kuliah dari rekan-rekan ini semuanya. Mata kuliah misalnya apa, gitu ya. Misalnya observasi wawancara atau manajemen sekolah atau yang lainnya. Di RPS itu silakan dibaca untuk media atau metode pembelajarannya. Ada yang full daring, itu berarti di situ tertulis semua pertemuannya by daring. L-Ijo dan Zoom meeting atau L-Ijo dengan YouTube, L-Ijo dengan Google Meet dan sebagainya, gitu ya. Tapi juga ada yang di situ di pertemuan pertama misalnya daring, kemudian di pertemuan kedua, ketiga luring. Itu sudah tertera di RPS. Jadi silahkan RPS-nya teman-teman download, gitu ya. Nah, dan mengapa kita juga harus menggunakan L-Ijo? Karena untuk semester ini, ya, kampus sangat mewajibkan semua dosen dan semua mahasiswa menggunakan L-Ijo untuk perekaman data pembelajaran, gitu ya. Dan apabila ada mahasiswa yang belum punya akun L-Ijo, silahkan segera ke PPTIK untuk membuat akun L-Ijo tersebut, gitu ya. Nanti imbasnya apa apabila ada yang tidak ikut perkuliahan atau mengikuti tahapan-tahapan di L-Ijo? Yang pertama tentunya akan ketinggalan informasi, karena seluruh informasi akan saya masukkan ke dalam L-Ijo, baik informasi presensi, informasi materi, gitu ya, dan informasi yang lainnya. Yang kedua, bagi siapapun mahasiswa yang tidak terekam presensinya di L-Ijo, gitu ya, tidak terekam
maka nilai tidak akan keluar karena tidak terekam dalam presensi ya di L hijau tersebut. Apabila ada 1 atau 2 kali pertemuan pertama menghubungi saya karena L hijaunya belum jadi, belum siap, belum bisa dan sebagainya, bisa saya maklumi. Akan tapi jika sudah pertemuan ketiga dan tetap belum memiliki akun L hijau, mohon maaf apabila nanti akan terkendala dengan nilai karena presensi di L hijau sudah tersistem dengan penilaian. Jadi tidak bisa saya ubah sedemikian rupa atau saya ubah sewaktu-waktu karena sudah tersistem dari awal. Begitu ya teman-teman untuk diperhatikan pembuatan akun L hijau ini. Mekanisme perkuliahan daring di mata kuliah yang saya ampu gitu ya. Yang pertama, rekan-rekan mahasiswa silahkan melakukan presensi ya di L hijau. Setiap rekan-rekan masuk ke salah satu mata kuliah, nanti di atas sendiri ada ruang untuk presensi. Nah, silakan klik di situ di presensi dan isikan presensinya. Nah, aturan presensi di mata kuliah saya terbagi menjadi 3. Dari waktu 0 menit sampai dengan 20 menit ya, itu saya anggap ketika presensi terekam sebagai presensi tepat waktu. Akan tapi ketika sudah masuk ke 21 menit sampai ke 30 menit perkuliahan itu dianggap presensinya telat ya, kata kalian telat. Nah, artinya nilai ketepatan waktunya akan berkurang. Dan apabila rekan-rekan presensinya di menit ke-30 sampai selesai perkuliahan gitu ya, berarti saya anggap tidak masuk dalam perkuliahan yang saya ampu ya. Jadi mohon diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa waktu presensinya untuk tepat waktu. Jangan lupa presensinya di menit ke-0 sampai ke menit 20 biar nilai keaktifan, ketepatan, kedisiplinan bisa terekam dengan baik. Kemudian yang kedua, silakan rekan-rekan mahasiswa membuka judul di setiap pertemuannya sesuai dengan RPS yang sudah rekan-rekan download gitu ya. Di situ rekan-rekan bisa menurut materinya, kemudian bisa mengikuti instruksi dalam pertemuan tersebut. Ya. Instruksinya itu seperti halnya pertemuan ini apakah menggunakan media pembelajaran Zoom atau menggunakan Google Meet atau menggunakan YouTube atau bahkan menggunakan L hijau sendiri, ya itu informasinya ada di setiap pertemuan itu. Dan link-link pembelajarannya apabila menggunakan selain L hijau juga ada di situ. Itu untuk mekanisme perkuliahan daring. Kemudian mekanisme perkuliahan secara luring. Semua mahasiswa datang ke kampus dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian presensi dan materi tetap dilakukan dan diunduh di L hijau. Untuk penilaian presensi sama dengan yang daring tadi. Antara menit ke-0 sampai menit 20 adalah tepat waktu. Menit ke-21 sampai dengan menit ke-30 adalah telat. Menit ke-30 dan seterusnya dianggap tidak masuk dalam perkuliahan. Kemudian selanjutnya mengenai busana. Busana dari rekan-rekan mahasiswa, atasan silakan menggunakan kemeja. Baik kemeja yang berkerah biasa atau berkerah Shanghai gitu ya. Kemudian boleh menggunakan kemeja lengan pendek, panjang, silakan. Boleh batik, boleh kotak-kotak, boleh polosan, boleh garis-garis, monggo. Kemudian juga kenakan celana panjang.
dari berbagai jenis bahan diperbolehkan asalkan tetap sopan, ya, tidak sobek-sobek gitu ya, dan juga kenakan sepatu. Ketika kalian datang ke perkuliahan saya gitu ya, mengenakan sendal, mengenakan baik itu sendal sepit, sendal gunung dan sebagainya, otomatis penilaiannya akan saya kurangi. Kenakan sepatu. Sepatu apa saja itu. Sederhana sepatu pun tidak masalah, emang yang penting terlihat rapi. Apalagi nanti ketika di mata kuliah praktikum ya, di sini ada mata kuliah observasi dan wawancara untuk di prodi psikologi. Nah, itu pakaiannya akan lebih ketat lagi ya. Nanti akan kita bahas di perkuliahan tersebut. Nah, kemudian untuk busana mahasiswi, silakan kenakan pakaian yang tidak ketat gitu ya. Tidak ketat itu tidak press body gitu. Kemudian bagi yang muslim silakan kenakan jilbab gitu ya. Bagi yang non muslim boleh tidak menggunakan jilbab. Boleh mengenakan celana untuk mahasiswi, tapi jangan celana legging ataupun celana jeans yang sangat ketat gitu ya, yang mempres dengan kaki jangan, yang sehingga membuat lekukan tubuh terlihat, itu tidak diperbolehkan. Ya, dan tentunya juga silakan bersepatu. Dan yang terakhir mekanisme pengeluaran yaitu silakan ikuti aturan-aturan yang berlaku yang ada di kampus. Channel YouTube untuk pembelajaran di kelas saya gitu ya, itu namanya adalah Sapa Psikologi gitu ya. Di rekan-rekan bisa jadi perkuliahannya tidak hanya di Zoom atau Zoom meeting gitu ya, atau di Google Meet, tapi juga mungkin akan lebih sering ada di channel YouTube gitu ya, untuk materi-materi yang saya sajikan. Jadi silakan rekan-rekan bisa di subscribe channel Sapa Psikologi ini untuk update materi apabila rekan-rekan nanti tertinggal atau tidak bisa membuka link yang ada di del hijau. Setelah rekan-rekan selesai menyaksikan tayangan video ini, rekan-rekan bisa melihat di description. Di situ saya tuliskan link untuk pengisian form online tentang kontrak belajar. Ya, jadi silakan diklik sesuai dengan mata kuliah yang rekan-rekan ambil, ya, dan sesuai kelas yang rekan-rekan ambil. Nah, di dalam link form online tersebut, silakan teman-teman boleh isikan pendapat atau usulan dari mahasiswa maupun mahasiswi mengenai kontrak belajar, gitu. Mengenai aturan-aturan pembelajaran, silakan boleh tuliskan usulan di form tersebut. Nanti usulan terbanyak dan yang masuk akal akan kita aplikasikan dalam mata kuliah dari masing-masing prodi atau masing-masing mata kuliah yang rekan-rekan ambil semuanya, gitu ya. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa sekalian telah menyimak dan mencermati informasi demi informasi yang saya sampaikan di tayangan video tadi gitu ya. Sebelum saya tutup, untuk link form online kontrak belajar silahkan teman-teman akses, sudah saya cantumkan di link deskripsi video ini. Jadi teman-teman sekali lagi silahkan tinggal cari di YouTube video ini apabila tidak terlink langsung oleh L hijau gitu ya. Namanya channel Sapa Psikologi, dan cari video ini yang paling atas video ini, kemudian dilihat di link deskripsinya. Ya, silakan saya kelas manajemen sekolah kelas A ya, silakan Anda klik yang kelas A, yang kelas B, psikologi perkembangan juga ada link sendiri, gerontologi sendiri, dan mata kuliah yang lainnya. Begitu ya teman rekan-rekan sekalian, terima kasih untuk pertemuan pertama kita kali ini, dan kita akan berlanjut di pertemuan kedua minggu depan insya Allah.
Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, mari kita tutup perkuliahan ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam, nasu minallah wa fatum qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.